Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Ini dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami, saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Dan kita masih melanjutkan percakapan yang kemarin. Iya, pasti udah kita duga kan memang ada yang terhenti kan soal Videotron tadi malam kan itu Mhm, baru analisisnya itu sampai tengah malam gitu. Itu pun mhm, sudah mhm. heboh banget dan kita tahu terus sepanjang malam sampai pagi tadi itu masih jadi trending topik yang luar biasa ya Mbak Agi dan ini memang saya kira ini sudah apa ya menurut orang-orang yang pakai textbook lama seperti kita ini udah perlawanan nggak masuk akal nih. Textbook kita udah nggak bisa ngelawan mereka ini ya Mbak Agi, teman-teman Gen Z ini ya yang atau generasi digital ini Mbak Agi. Iya betul, karena ini perlawanan yang sepertinya susah untuk ditaklukkan ya Mas Ersu. Ini kan Susah Mbak, susah itu dengan ya. ini Ya. berbeda dengan perang darat. Ini betul-betul perang di udara begitu yang orangnya sulit ditemukan gitu kan. Kalau seandainya pun ditemukan itu bisa berganti kepada orang yang lain lagi sebagai penanggung Ya. jawab Ya, begitu. ini ada fenomena kalau saya baca ini muncul kemudian Videotron di berbagai kota ya Mbak. Ada di mana aja tuh Surabaya, Gorontalo, terus dia ada di beberapa kota Medan lagi gitu. Ya Medan, memang Medan sudah muncul kemarin ya di ya, Plaza Hermes ya. Ada kemarin kan ada sebut juga ya di betul. sebenarnya ada tiga kota yang kemarin muncul itu di Bekasi, Mhm, di Jakarta sama di Medan. Yang di take mhm. down kan di Jakarta dan di Medan di Bekasi gitu ya. Tetapi yang di Medan kelihatannya masih bertahan dan muncul di beberapa kota lain. Jadi ini kalau seperti peribahasa, karena peribahasa mati satu tumbuh seribu, ini dibunuh dua tumbuh seribu gitu ya. Videotron ini di berbagai muncul dan saya tidak kaget kalau mungkin sekarang ini ketika kita sedang berbicara dan sedang berlangsung tuh gerilya-gerilya mereka dan besok pagi mungkin atau sore ini jangan-jangan sudah muncul videotron lain di berbagai kota lain dan saya sih eh, nggak membayangkan kalau kemudian mereka masih melakukan langsa. Kita menyebutnya mereka karena kita jujur aja sampai sekarang belum dapat gambaran meskipun kita bisa menduga siapa pelakunya. Kalau mereka melakukan hal yang sama seperti di Jakarta dan Bekasi, efeknya menurut saya itu akan jadi perlawanan, jadi seperti tsunami nih Mbak Agi. Mereka demikian penelitian Al-Quran oleh yang kita SPDI dalam surah Al-Insan ayat 1-4. Selanjutnya kita dengarkan bersama risalah. Iya, betul sekali Mas Ersu. Dan saya rasa ya dengan munculnya Videotron ini kan sebetulnya perlawanan paling kencang itu dari Buzzer 02 begitu ya setelah munculnya ini. Ya. Sehingga kemudian muncul-muncul narasi bahwa ini yang men-take down itu adalah Pemda atau Pemprov Mm, masing-masing begitu mm, tempat di mana Videotron tersebut muncul. Juga ada yang mengatakan pasti berkaitan dengan misalnya itu diletakkan di plaza atau di depan apa, bukan di wilayahnya pemerintah, mungkin itu bekerja sama dengan si pemilik tanah atau pemilik gedung begitu ya. mm. Mungkin mereka mendapat tekanan. Jadi berbagai spekulasi ini muncul dan kemudian perlawanan paling banyak memang ternyata dari 02 bukan dari 03. Dari 03 tuh adem-adem saja Mas Hersu sejauh ini. Jadi sepertinya mereka sebagai apa ya pihak yang ikut menikmati ini kalau saya lihat sih demikian Mereka begitu. senyum karena kan mereka udah kita bahas kemarin mereka sudah mulai ada semacam apa ya pertemuan-pertemuan dan seperti diakui oleh Mbak Puan Maharani kan katanya memang betul ada pertemuan secara formal maupun informal dan formal katanya begitu. Jadi ya memang sudah
mereka ini dalam tanda petik itu sekutu. Nah, gitu ya. Betul, betul, betul. Ya. Jadi dalam hal ini apa yang terjadi pada 02 ini Mas Hersu, itu yang kemarin berusaha ditenggelamkan gitu ya, dan kemudian ternyata malah lebih naik lagi begitu. Jadi kalau kita melihat grafik misalnya dari Ismail Fahmi atau Drone Emprit begitu kan, trendingnya itu terus-menerus ada dari sejak kemarin malam, sebelumnya ya, bukan semalam tapi kemarinnya begitu, dan kemudian seharian, terus tadi malam, dan kemudian seharian ini begitu, dan itu naik turun walaupun tetap naik, kecenderungannya adalah tetap naik Mas Hersu. Dan pencarian begitu ya, pencarian terhadap kalimat atau keyword begitu ya, atau kata-kata atau berupa kalimat gitu yang menjadi kunci begitu, baik itu pencarian di X, Twitter, maupun pencarian misalnya di YouTube begitu ya, pokoknya di platform-platform media sosial itu kebanyakan yang ada di atas adalah tentang Anies dan Videotron. Jadi misalnya Videotron di take down, Videotron diturunkan, tanggapan Anies terhadap penurunan Videotron, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi trending Mas Hersu, banyak sekali dicari oleh netizen begitu. Jadi jelas itu yang dipercakapkan Mas Hersu, menjadi kontennya Mas Hersu, bahwa stress and effect itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka yang berusaha untuk men-take down atau berusaha untuk menyembunyikan, berusaha menurunkan popularitas dari Anies dan Caimin atau Amin, ternyata menjadi bola liar yang kemudian naik ke atas. Popularitas yang meningkat ini juga berefek terhadap elektabilitas, karena kita tahu ya sifat dari Gen Z, walaupun ini yang membuat ini adalah yang disebut fandom begitu bisa dikatakan, atau fanbase-nya dari K-popers itu namanya humanis, belakangnya Anis gitu ya. Dan ini adalah mereka K-popers yang mendukung Anis, karena belum tentu semua K-popers kan mendukung Anis. Tapi K-popers yang tidak mendukung Anies pun sejauh ini diam saja, tidak melakukan gerakan-gerakan, atau kemudian mereka membuat narasi yang bertolak belakang begitu Mas Hersu. Jadi sejauh ini apa yang dilakukan Humanis ini memang luar biasa. Seperti kata Mas Hersu tadi, Videotron ini ada di Gorontalo. Ya, Gorontalo bukan sebuah yang bandingkan dengan yang lain gitu. Kalau di Gorontalo saja ada, ini kemungkinan di Bandung, di Semarang itu akan ada juga Mas Hersu. Karena saya membaca fans atau pendukung Anies yang ada di Semarang sudah menanyakan kapan ya Semarang muncul, yang di Bandung juga kapan yang ada di Bandung muncul gitu ya, itu setelah adanya di Surabaya. Saya mendengar sejauh ini di Surabaya itu ada di daerah Stasiun Gubeng begitu ya, di sana, tapi kabarnya nih akan ada beberapa titik, atau malah sudah ada beberapa titik tapi belum dibuka begitu, saya tidak tahu begitu Mas Hersu, tapi kabarnya demikian. Nah, saya rasa ini akan bertahap muncul di tempat-tempat lain karena fundraising-nya juga sepertinya masih berlangsung. Ya, ya, ya. Bahkan sekarang saya kira ini memang betul yang kita penting sedikit bahas soal stress and effect ini ya Mbak. Ini dia kan diambil dari nama Barbara Streisand, itu penyanyi. Ya kalau anak Gen Z pasti nggak kenal namanya Barbara Streisand ini. Ini salah, kalau sekarang disebutnya apa ya, diva lah gitu ya Mbak ya, diva musik pop di Amerika yang dia tidak hanya penyanyi, tapi dia pemain film juga, ya? Robert Redford gitu tahun 70-an gitu. Ya. Sangat terkenal ya ini ya. Ini sangat terkenal. Keturunan Yahudi lah dia, tapi multi talented ya. Ya. Dan ini menariknya kan kasusnya terjadi tahun 2003 gitu ya. Tahun 2003 itu rupanya ada semacam pegiat lingkungan atau apa gitu yang memotret rumah dia di pantai Malibu ya kalau tidak salah ya. Seingat saya itu yang dianggap merusak lingkungan begitu, dan kemudian oleh Barbara Streisand itu dituntut gitu karena dianggap merugikan dia. Nah, yang mengejutkan itu ternyata waktu sebelum dituntut oleh Barbara Streisand itu sebenarnya yang mengunduh foto rumah dia itu hanya 6 orang, yang dua itu pengacaranya begitu. Tetapi gara-gara itu sekarang sebutnya viral lah begitu, gara-gara heboh, itu kemudian ada 420.000 orang yang mengunduhnya, dan kemudian dibuat video, dibuat meme dan sebagainya. Itu bayangkan tahun 2003 seperti itu. Nah, sekarang ini yang terjadi seperti apa gitu, ketika ini luar biasa sekali kan era digital ini. Saya tidak bisa membayangkan, itu seperti air bah, itu seperti tsunami saya kira yang terjadi kalau kita lihat di media sosial ini. Ini menurut saya trennya kelihatannya akan jauh lebih ramai dibandingkan dengan Ndasmu dan Goblok itu Mbak, karena memang yang main ini anak-anak generasi digital semua gitu ya Mbak.
Iya, betul sekali. Dan ini generasi digital yang tidak berbayar begitu ya. Jadi Hmm. orang bermain dengan hati, bermain dengan ketangkasan begitu. Dan kita tahu anak-anak Gen Z atau anak-anak digital yang kita juga seusia kita nih pasti mengalami lah menghadapi mereka ini. Mereka semakin ditekan, mereka akan semakin membal begitu. Mereka nggak bisa, mereka kayak karet melenting-melenting kemana-mana begitu. Tidak bisa dihadapi dengan sesuatu yang anti demokratis seperti anti demokrasi lah bisa dikatakan demikian ya Mas Hersu. Bahkan kemarin sempat trending itu RIP demokrasi begitu sebagai tandingan dari takedown Videotron ini begitu. Jadi memang nggak bisa nggak mematikan anak-anak ini dengan apa begitu Ya, ya, kan? ya. Cara, Ini saya coba memahami ya Mbak Agi kan. Ya, jauh sebelum ini kan orang selalu mempersepsikan bahwa kan anak Gen Z ini anak-anak yang politis, ya nggak peduli dengan politik dan sebagainya gitu. Hanya menurut saya dalam hitungan pekan saja ini semua situasinya jadi berubah. Dan kemudian kalau dalam bahasa dulu ya kita sebutnya bahasa dulu mereka ini mengalami radikalisasi gitu ya gara-gara perlakuan dari penguasa gitu. Mungkin beda memang terminologinya mungkin nggak terlalu pas soal radikalisasi itu karena konotasinya saja yang berbeda. Kalau mereka ini kan mereka diradikalis perlawanan secara radikal, tapi mereka dengan bersenang-senang kan kalau kita lihat gitu ya. Iya Ya, betul. Jadi kayak kemarin ada peristiwa penusukan di leher seorang pemimpin oposisi di Korea Selatan. Itu hmm, trending Mas Ersu di antara hmm, mereka begitu. hmm. Jadi kalau seandainya mereka hanya memperhatikan soal K-popers aja, soal artis-artis pop begitu yang menjadi kesukaan mereka begitu ya. Itu tentunya mereka tidak akan ya itu soal politis lah walaupun itu terjadinya di Korea begitu. Tapi ini tidak. Bahkan anak saya sekarang sudah tidak terlalu menjadi K-popers ya karena itu dilakukan ketika dia masih SMA mahasiswa seperti itu dia langsung memforward kepada saya berita tersebut gitu seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat penting begitu. Hmm. Wah ini terjadi di gini-gini gitu. Jadi memang mereka karena kiblatnya di Korea, Mas Ersu. Nah, sesuatu yang mereka selama beberapa tahun itu hidup dengan hal ini begitu kan. Hmm. Nah, kita tahu juga di Korea itu budaya demokrasinya tinggi sekali Mas Ersu. Di mana menghargai orang lain apa dan sebagainya, menghargai percakapan orang lain begitu ya. Terus Ya karena kemudian lama di ini kan Amerika kan dia pengaruh Amerikanya sangat kuat kan. Ya Amerika betul. akibat konflik Ya, antara tapi dengan Korea juga Utara. budaya perundungannya. Ya, ya. Iya, betul sekali. Ya, tapi budaya bully atau perundungannya juga sangat kuat di sana. Bahkan seseorang itu bisa mati gitu atau bunuh diri begitu karena perundungan. Nah, dalam hal ini mereka kalau sudah menginginkan sesuatu mereka akan stick begitu ya, on target kayak gitu. Nah, ini saya rasa yang terjadi sekarang seperti ini Mas Ersu. Kalau dulu ya 2019 itu emak-emak yang melakukan ini kepada Pak Prabowo saya lihat ya. Jadi konteksnya kalau dulu emak-emak itu ngirit-ngirit masak, dimarahin suami nggak apa-apa, jajanan anak juga dikurangin dan sebagainya supaya mereka ini bisa membeli kaos, membeli apa, dan kemudian ikut kampanye Pak Prabowo kemana-mana. Jadi effort mereka adalah mengeluarkan uang sendiri, begitu kan. Bahkan sampai mereka itu nyumbang, di mana kita tahu ya, dan itu masih sangat populer sekarang, bahkan diviralkan kembali ketika Pak Prabowo itu nenteng 3 karung plastik besar-besar isinya recehan semua, walaupun tetap ada yang merah, ada yang biru, tapi banyak yang 2000-an juga banyak gitu. Tapi kalau sekarang ini saya rasa dengan melihat satu Videotron di Gorontalo saja katanya itu selama 1 minggu biayanya sekitar 160 juta. Bayangkan ini berapa anak-anak K-popers yang tergabung dalam apa All Paimi Project tersebut begitu ya. Ini ada berapa jumlahnya ada berapa begitu. Kalau saya rata-rata mereka menyumbang 100 begitu ya. Mungkin ada juga menyumbang 50.000, ada menyumbang berapa sebisanya mereka. Ini sudah berapa ribu pasir yang menyumbang. Itu hanya yang di Gorontalo ya, di satu titik 160 juta. Bagaimana dengan yang lain? Bahkan ada yang di Banten, ini dia mengupload begitu, mengatakan bahwa yang terkumpul baru 16 jutaan di sana. Yang akhirnya mungkin masih terlalu jauh kalau mereka harus membuat Videotron. Jadi mereka akan membuat semacam Videotron tapi dibawa dengan memakai mobil bak terbuka seperti itu. Ya Jadi ampun, bukan ya, kreatif banget ya. bukan Videotron tapi video truck lah seperti itu begitu. Mereka akan membuat itu rencananya. Ini luar biasa sekali memang efeknya Mas Ersu. Jadi Mati 1 tumbuh 1000. ya dibunuh 1 mati tumbuh 1000 ya.
Oke, ini luar biasa sekali, saya kira, dan makanya saya bilang saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa situasinya bisa berubah dengan sangat cepat itu ya, karena menurut saya seperti tadi, kalau perkiraan saya ini dampaknya memang jauh jauh luar biasa. Jadi jangan hanya dipandang bahwa ini hanya di kalangan para Gen Z ini ya, para betul, Mbak Agi, dengan membuat tadi, membuat fenomena baru pada Pilpres 2019 itu adalah fenomena perlawanan emak-emak. Saya kira nanti sejarah di Indonesia, sejarah politik di Indonesia juga akan mencatat bahwa 2024 ini akan ada perlawanan dari para K-popers, perlawanan para Gen Z ini. Kita tidak tahu seperti apa akhirnya, karena kita tahu bahwa bagaimanapun juga kan tetap saja kekuasaan itu punya segala macam perlengkapan yang mereka bisa untuk menghalangi semua ini terjadi. Tapi kalau lihat situasinya, menurut saya dengan cara seperti ini ya hanya kecurangan yang bisa mereka lakukan untuk memenangkan ini. Kalau dari sisi elektoral menurut saya sudah berat situasinya sekarang ini, Mbak. Iya, betul Mas Versu. Apalagi kita tahu ya sifat dari anak-anak biasanya, saya menghadapi sendiri begitu dengan pengalaman anak saya, kalau seandainya temennya memiliki apa, atau temennya berwisata kemana, atau temennya ini dia akan bernegosiasi begitu. Teman saya punya ini, bolehkah saya juga memilikinya, begitu kan? Ini memiliki pengalaman ini, saya juga ingin memiliki pengalaman itu dan sebagainya. Dan mereka biasanya saling memfollow satu sama lain begitu. Nah, ini apa yang terjadi di Humanis ini, yaitu fanbase dari Paimi Project ya. Jadi memang yang tergabung di situ tidak semua K-popers begitu, tapi antara K-popers secara umum begitu dengan K-popers yang sekarang tergabung di dalam Humanis ini, saya rasa mereka pasti saling terhubung, Mas Hersu. Ini bisa dilihat juga dari yang grafik yang dihadirkan oleh Ismail Fahmi begitu. Jadi klaster-klaster yang terlihat itu ada klaster besar, yang itu klaster besar itu saling terhubung satu sama lain. Jadi bukan mencar-mencar begitu. Kalau yang klaster 02 yang kemarin buzzer ketika buzzer menangis, terus kemudian buzzer melawan Videotron diturunkan ini, mereka membuat narasi-narasi atau semacam fitnah gitu ya, bahwa itu diturunkan karena mereka belum bayar. Itu diturunkan mereka memang sengaja mereka yang menurunkan sendiri. Jadi mereka lah yang play victim. Kurang lebih seperti itu begitu. Nah, ini buzzer-buzzer ini mereka kan mencar-mencar Mas Hersu keberadaannya. Jadi tidak saling antara buzzer satu dengan yang lain, mereka tidak saling terhubung, bahkan tidak saling memfollow. Beda sekali dengan apa yang ada sekarang di trending masalah Videotron ini, baik itu dengan kata kunci misalnya Anies deserve better misalnya, terus kemudian dengan kata kunci Videotron, dengan kata kunci banyak sekali, bahkan kata kunci yang lain merujuk kepada Papua pun ya Mas Hersu, di dalamnya tetap ada itu hashtag itu begitu. Jadi ini perlawanan mereka yang bahkan ini perlu kita beritahukan juga kepada pemirsa Off the Record ya Mas Esu. Jadi kemarin setelah kita melakukan tapping untuk kita tayangkan pada hari Rabu ya, ternyata itu memang ada di hari Rabu, kemarin hari Selasa, sekarang hari Rabu Mbak Agi. Oh, sekarang hari Rabu, maaf. Iya, kemarin hari Selasa, sesudah kita membuat untuk tayangan hari Selasa, itu saya lihat ikuti di X, berusaha dinaikkan trending, Mas Hersu, itu teroris bom Bali dukung Anies. Ini sempat trending, terus kemudian mencapai sekitar 4.000 lebih begitu ya, dan tapi kemudian ini mati begitu saja karena dilawan dengan RIP demokrasi atau rest in peace demokrasi, kemudian dilawan dengan trending Islamophobia begitu. Jadi karena memang berisinya di dalamnya itu adalah karena kasus atau peristiwa di mana Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir ya, pemimpin Pondok Pesantren Al Mukmin di Ngruki, Sukoharjo, Solo, itu memang
selama 2 hari belakangan ini dimunculkan suaranya, rekamannya itu di TikTok tanpa ada wajah, tanpa ada videonya, begitu video berupa diri dari Abu Bakar Bashir, hanya berupa suara bahwa dia itu mendukung Anies Baswedan dengan alasan bahwa dari ketiga paslon itu menurut dia yang paling bisa menjalankan ibadah lah kurang lebih demikian secara Islami itu adalah Anies. Jadi dia mengharapkan bahwa perjuangan Islam itu akan menjadi lebih baik di masa Anies, kurang lebih demikian. Nah, itu yang kemudian dimunculkan, diolah begitu Mas Irsu, menjadi trending teroris bom Bali dukung Anies, karena memang Abu Bakar ini kan pernah terhubung dengan teroris bom Bali ketika peristiwa itu, dan dia juga dihukum karena hal tersebut begitu Mas Irsu. Tapi kemudian ini berkejaran dan bahkan kalah dengan trending yang lain, jadi apologize to Anies gitu ya, permintaan maaf kepada Anies karena videotronnya diturunkan, padahal bukan salah dari humanis atau K-popers begitu. Kemudian trending videotron, kemudian trending juga dibuat baru hashtag pahit manis always with Anies, kemudian ada Anies deserve better dan sebagainya, itu trending Mas Hersu, dan masih sampai dengan hari ini saya melihat gitu bahwa hashtag-hashtag itu atau kata kunci itu tetap menjadi trending. Ya, ini memang apa ya, mereka ini kan coba memainkan isu itu kan, ini sebenarnya isu yang sudah tidak laku ya, isu soal politik identitas itu kan yang sekarang sebenarnya sudah, kita kan kemarin juga bahas, ini nggak muncul sama sekali ya. Tapi sekarang kelihatannya mereka kewalahan dan mulai mencari isu baru lagi. Tapi saya kira agak sulit ya Mbak, isu rasisme itu atau isu politik identitas itu, karena fakta-faktanya kan banyak sekali kita melihat orang-orang yang ada di seputar Anies gitu, bahkan masuk dalam co-captain ya istilahnya di Anies itu kan banyak itu orang-orang yang non Muslim, dan kita tahu siapa mereka, orang seperti Thomas Lembong misalnya, mantan Menteri Perdagangan itu, kemudian Surya Chandra ya, Surya Chandra ini dulu Wakil Menteri Agraria. Mereka ini bukan hanya ini kalau kayak ini kan Thomas Lembong ini kan dia minoritas, double minoritas ya, dia etnis Cina dan kemudian juga non Muslim. Kalau Surya Chandra ini dia pernah bercanda dengan saya kan triple minoritas, saya Cina, non Muslim, dan saya difabel kan gitu. Ada siapa lagi yang wakil pendiri Tokopedia ya Mbak ya, Leontinus Alva Edison ya Mbak ya. Ya, Leontinus Alva Edison. Leontinus Alva Edison itu kan juga dia Cina dari Pontianak. Ada kita sahabat kita juga Mas Indra Karismiaji, dia juga seorang aktivis Katolik begitu ya. Yang mereka ini semua pendukungnya Anies. Jadi bagaimana mau kemudian dibilang Anies itu orang yang masih membawa politik identitas. Dan saya kira nanti soal video Anies di Papua itu juga menunjukkan bagaimana Anies memperlakukan orang Papua jauh lebih baik kan dalam soal begini ya Mbak Aki ya. Iya betul sekali. Jadi orang-orang yang disebutkan oleh Mas Hersu tadi adalah bukan kawan dalam akhir-akhir ini saja, tapi kawan sudah puluhan tahun begitu. Jadi seperti Thomas Lembong itu adalah kawan lama dari Anies, dan dia beragama Katolik, dia juga turunan Tionghoa, dan dia pandai ya, dari lulusan dari Harvard University begitu. Jadi ini memang cocok tampaknya ya, sama-sama pinter mereka berkawan. Dan kemudian juga Surya Chandra. Kalau Surya Chandra ini saya yakin baru bertemu Anies ketika dia menjadi Wamen ATR, Wamen Agraria, dan pertanahan begitu ya, dan BPN, dan dia sendiri mengatakan dia menjadi dekat dengan Anies karena ketika itu Anies menjadi gubernur DKI, dan dia sebagai Wamen itu mengurusi soal tanah-tanah di DKI begitu, dan dari Wamen ini membutuhkan tanah begitu ya Mas Hersu untuk suatu keperluan, dia hanya meminta berapa dan diberikan Anies itu ternyata lebih, dan dia heran Anies ini sama sekali padahal dia adalah dari PSI, dan kemudian dia duduk di kabinet, dan kemudian dia turunan Tionghoa dan dia non Muslim, tapi perlakuan Anies terhadap dia itu tidak antipati, walaupun dia ketika itu dikeroyok terus oleh PSI yang ada di DPRD DKI. Jadi Surya Chandra bersaksi mengatakan demikian. Saya cukup amazed juga, oh begitu ya, begitu cara Anies memperlakukan orang. Dan itu yang membuat akhirnya mereka menjadi akrab dan mereka bisa menemukan solusi. Jadi Anies
kalau menurut Surya Chandra, karena Anies melihat persoalan itu untuk rakyat. Jadi kalau persoalan untuk rakyat, tidak peduli siapa yang melakukan, baik itu lawannya atau siapapun, dia tidak akan melihat itu, begitu tidak akan mempersulit apa dan sebagainya. Jadi itu yang membuat dia jatuh cinta, saya rasa. Jadi ketika dia sudah demikian terlihat akrab dengan Anies, begitu ya, kemudian dia di take down juga kayak Videotron, dan kemudian digantikan dengan Raja Juli Antoni masih dari PSI juga. Begitu dia Oh, turun, jadi di dia take down kemudian juga dia bergabung dari dengan kabinet Anies. gitu ya, Mbak, ya? Nah, begitu ya, dia di-take down dari kabinet ketika itu, karena memang Surya Chandra ini adalah seorang lawyer juga, dia pernah menjadi ketua LBH, dia juga aktivis, dia memberikan apa namanya pembelaan-pembelaan pro bono alias gratis. Jadi mungkin jiwa itu yang menyatukan Mas Hersu. Nah, yang lainnya juga seperti itu, Indra Karismiaji aktivis pendidikan, dia beragama Katolik juga begitu. Dan yang lainnya seperti Leon apa namanya Leon Tokopedia ini juga seperti itu. Jadi saya rasa ini akan sulit untuk membuat apa semacam narasi Framing pembelahan untuk ya, Anies. Framing, ya framing untuk Anies. Karena kenyataannya tidak demikian. Malah justru satu lagi apa tadi jangan memilih paslon yang didukung teroris itu tadi secara belak-belakan dinyatakan oleh Saifullah Yusuf yaitu Sekjen PBNU alias Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang mengatakan bahwa jangan memilih yaitu paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Amin Rais juga ikut dimasukkan. Apakah Amin Rais ini teroris? Apakah Amin Rais ini memiliki apa ya sekte atau Islam yang berbeda? Kan tidak. Dia malah tokoh Muhammadiyah begitu loh. Jadi ini blunder benar. Saya rasa ini kepanikan sudah menyelimuti pihak 02 Mas Hersu. Iya. Ini jadi ya saya cuma membayangkan kalau nanti kemudian Videotron itu muncul di mana-mana apa yang mereka bisa lakukan, karena itu tadi kalau semakin mereka akan lakukan takedown itu akan semakin besar tadi ya, saturation effect tadi itu yang akan berpengaruh, dan itu rasanya memang tidak bisa dibendung dalam era seperti sekarang ini. Kalau makanya saya bisa memastikan, kalau kemarin kan kita pernah singgung ya, apakah mungkin pemilu itu berlangsung satu putaran, kita mesti jawab kalau itu dalam konteks 02 yang akan menang satu putaran pasti tidak gitu ya, kalau tanpa kecurangan ya, kita mesti ngomongnya ini ya, kalau dengan kalkulasi yang normal yang demokratis tidak mungkin, pasti tidak gitu, yang pasti itu dua putaran. Tetapi saya kan waktu itu melihat situasinya seperti sekarang, apakah berlangsung bisa paslon nomor 1 di satu putaran, sangat mungkin terjadi gitu, dan yang menariknya itu bukan karena effort yang di semata-mata effort dari timnya paslon nomor 1, tidak, karena ya semesta yang sudah mendukung tadi, seperti ini fakta-fakta itu di unforced errors, blunder-blunder yang dilakukan oleh paslon nomor 2, kemudian juga sekarang ada perlawanan dari Gen Z dan sebagainya. Mau duit aja nggak punya, gimana mau bisa menangkan pilpres gitu. Tapi kalau udah semesta atau kalau kita nyebutnya bahwa itu sunatullahnya memang begitu, ya takdirnya begitu, dia akan menang gitu. Apalagi kan ada juga salah satu tokoh lah, kita nggak usah sebut namanya, tokoh yang dulu dikenal sebagai tokoh muslim gitu, di gerakan 1212 yang sekarang kalau saya nggak salah mulai menyebar fitnah bahwa ada buzzernya ini, yang dia meskipun nggak nyebut, kayak maksudnya ada buzzer di 01 yang bisa beli, saya nggak tahu, lupa apa, pesawat pribadi atau mobil pribadi gitu. Ya dari mana mereka bisa beli, orang bayar untuk biaya kampanye aja susah kok gitu ya. Iya, dan orang yang disebut sebagai ulama atau ustadz ini kan juga pernah bermasalah Mas Hersul. Dia diperiksa apa segala macam, malah dulu pernah dituduh memberikan memberikan semacam uang begitu ya, sumbangan kepada yang dulu menjadi oposisi dari Pak Jokowi tentunya, yaitu kepada semacam akun opposite begitu ya. Nah, ini makin jelas yang kalau Anda sebutin begini ciri-cirinya. Ya, akun opposite, dan kemudian itu ditelusuri apa dan sebagainya. Jadi ya memang inilah yang terjadi begitu ya Mas Hersu, perlawanan uang begitu sekarang melawan perlawanan semesta. Jadi ini udah percaya deh, nggak laku deh kalau narasi-narasi seperti itu, narasi-narasi soal politik identitas dan sebagainya. Dan bisa jadi ya, saya curiga juga kan Pak, bagaimanapun Pak Abu Bakar Ba'asyir ini kan udah sepuh gitu ya. Mungkin betul dia memang mendukung Anies Baswedan, tapi bisa jadi juga beliau didorong-dorong untuk menyampaikan pernyataan itu supaya digunakan untuk memframing. Bisa jadi terjadi ada operasi-operasi intelijen semacam itu, sangat mungkin loh Mbak. Gitu. Iya ya, dan kita tahu abang kita Bang Rocky Gerung itu
berkunjung ke sana dan kemudian diterima dengan baik, bahkan diundang begitu kan, dan kemudian diskusi begitu berjam-jam, juga makan dijamu di sana. Mereka terbuka itu pesantren Gruki atau apa namanya pesantren yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir begitu. Tapi sampai sekarang memang masih terus di framing Mas Hersu, walaupun orangnya sudah bebas murni. Jadi ini sangat-sangat apa kalau istilah anak muda sekarang itu sangat-sangat membagongkan, membagongkan itu mengherankan begitu Ya, ya. oke. Dan bahkan akhirnya Mas Hersu, apa yang terjadi saat ini, itu soal ketika Anies dihubungkan dengan teroris, padahal dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan terorisme pada bom Bali, pada peristiwa bom Bali, kemudian malah justru yang muncul itu adalah soal Pak Prabowo yang masih memiliki PR soal apa namanya kejahatan HAM gitu di masa lalu. Itu yang muncul, yang dimunculkan oleh netizen. Jadi baik itu soal hasil dari Komnas HAM gitu ya, yang kemudian mandek tidak diteruskan, terus pernyataan Pak Wiranto yang memberikan kesaksian, pernyataan dari Agung Gumelar yang juga memberikan kesaksian apa dan sebagainya, itu rame betul begitu. Nah ini ada lagi nih Mas Hersu ya, yang kita perlu lihat nih, ini juga rame. Kalau ini videonya yang rame. Jadi Soal apa kalau nih, Mbak? kemarin kita kan sudah mengumumkan, Oh, ini soal Papua. oke. So, tapi sebelum Ya, sebelum Papua ya, jadi saya nambahin dikit aja supaya kita ya. ini ya. Jadi jangan kaget nanti kalau ini framing soal Abu Bakar berhasil ini nggak berhasil. Saya tahu kemana pasti yang akan di framing. Itu pasti hubungannya dengan Habib Rizik Sihab. Ini pasti jangan kaget ya kalau sebentar lagi akan muncul video-video ketika Anies dengan Habib Rizik kan. Dan sebenarnya itu sudah pernah dicoba kan pada waktu Anies Babel muncul kan. Kemudian muncul Anies K-pop itu, akun Anies K-pop yang baru dan kemudian munculkan foto-foto Anies bersama dengan Habib Rizik Sihab kan. Tapi saya nggak tahu gimana kabarnya akhirnya akun itu. Akun tuh nggak lanjut juga ya Mbak, akun Anies K-pop yang itu sebenarnya kontra narasi dari Anies Babel. Enggak, ya enggak akan berlanjut kalau nggak ada yang like, nggak ada yang kemudian me-repost begitu ya, terus kemudian tidak ada yang memberikan komentar, ya udah tenggelam begitu saja Mas Hersu. Jadi itu sudah menjadi almarhum begitu ya. Nah, ini yang muncul kemudian kemarin adalah salah satunya selain dari Anies deserve apa better dan sebagainya itu Papua Mas Hersu. Oke, Jadi gimana tuh padahal Papua sesudah tadi? Anies sudah pergi ke tempat lain kan. Kemarin juga di konten kita mengunggah sebuah video di mana Anies itu berpelukan dengan seorang pemuda di sana begitu, dan berpelukannya itu tidak cukup sekali, berkali-kali begitu kan, berkali-kali ditepuki, berkali-kali lagi kan dia memeluk lama sekali sampingnya dan Anies tertawa gitu karena dia tidak mau lepas-lepas. Nah, itu kemudian menjadi trending gitu, bagaimana mereka melihat sesuatu yang alami terjadi pada Anies, dan juga ada pelukan-pelukan di tempat lain terutama di acara desak Anies apa dan sebagainya begitu juga ketika melakukan di acara di Papua sendiri. Anies juga akan mendatangi sebuah pasar ikan begitu, terus kemudian mendatangi rumah penduduk begitu, dan kemudian dia berdialog di sebuah rumah tradisional seperti itu juga di up terus menerus Mas Hersu, itu viral sekali. Jadi setiap kali saya melihat di X itu banyak sekali video tersebut. Nah soal pelukan tadi itu kemudian digandengkan dengan bagaimana cara Pak Prabowo memperlakukan pendukungnya, karena ternyata Pak Prabowo ini entah mungkin itu merupakan SOP begitu ya, atau memang dia tidak suka dipeluk atau bagaimana, atau takut begitu ya terhadap efeknya kalau seandainya ada maksud-maksud di balik itu. Tapi memang ada beberapa video di mana Pak Prabowo itu terlihat mendorong kembali orang yang ingin memeluknya. Gitu, anak muda ini kebetulan laki-laki yang ingin memeluk Mas Hersu. Ayo, bacain nih. Otsus itu buat kamu pejabat saja kan?
dia mendorong, ada juga yang di mana dia di atas panggung begitu dia hendak dipeluk begitu orangnya lari dan seprinya dan ajudannya itu buru-buru datang ke atas dan kemudian memisahkan. Jadi tidak ada kesempatan untuk memeluk Pak Prabowo. Dan kemudian juga ketika dia datang ke sebuah tempat, suatu acara, rupanya kalau saya lihat konteksnya dia akan berkampanye, begitu mungkin ada di dalam gedung, orang ramai ingin bersalaman begitu Mas Hersu. Kalau kita melihat bagaimana Anies dalam kondisi seperti itu, dia terus-menerus menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Tapi kalau Pak Prabowo ini lain, dia tidak menjulurkan tangannya, dan sekali dia menjulurkan tangannya begitu untuk bersalaman, lupanya tidak mau bersentuhan juga. Jadi dia seperti kayak kalau anak sekarang mungkin menamainya ngeles gitu ya, tangannya seperti ngeles begitu. Jadi tidak bersalaman. Nah, ini kemudian yang menjadi ramai sekali dan kemudian membuat banyak sekali netizen itu berpikir kalau seandainya ingin suara rakyat tapi kok bersentuhan dengan rakyat saja tidak mau seperti itu. Terus kemudian bagaimana mungkin orang yang tidak dekat dengan rakyat tapi selalu mengaku-ngaku bahwa dia itu sangat dekat dengan rakyat, tahu penderitaan rakyat, tahu apa yang ada disusahin oleh rakyat, apa yang ada di situ gitu. Kemudian menjadi trending Mas Hersu, Papua sampai hari ini Papua masih menjadi trending. Oke, ini video-videonya ada ya. Saya kira perlu kita saksikan ya. Kenapa kok jadi training? Saya jadi penasaran juga tuh, Mbak Agi. Iya, oke. Begitu juga dengan video yang lain, keakraban Anies dengan anak-anak ketika berjoget-joget, dengan ibu-ibu yang di sana ketika ada di Papua juga ada. Mari kita saksikan. Belum ini dikunjungi Pak Anies, gimana rasanya tempat Bapak? Iya, memang kami ada perubahan. Berharap ada perubahan. Ada perubahan, ada harapan di hari depan. Di hari depan, iya. Ya, hari depan sungguh ada harapan, tidak kekanilan. Ketidakadilan ya. Ya, kami perlu keadilan, kejujuran, pemerataan. Ini dikunjungi Pak Anies, gimana rasanya tempat Bapak? Iya, memang kami ada perubahan. Berharap ada perubahan. Ada perubahan, ada harapan di hari depan. Di hari depan, iya. Ya, hari depan sungguh ada harapan, tidak kekanilan. Ketidakadilan ya. Ya, kami perlu keadilan, kejujuran, pemerataan yang ada. Itu saja kami minta. Terus kami makan minum. Kami ada di tengah kota. Harus dilihat dari segi pembangunannya, terutama rumah, MCK, kesehatan, terutama pendidikan. Saya mohon, pendidikan itu sangat penting sekali. Karena grafik yang ada di seluruh tanah Papua itu pendidikan rendah. Kecuali kami punya suku yang mahal. Minta maaf, minta maaf. Betul. Saya sampaikan hal itu, sehingga itu bisa. Karena kami di sini tidak pernah ada pembangunan sampai hari ini. Bapak melihat Pak Anies bisa melakukan perubahan untuk semua? Bisa melihat. Bisa melihatnya. Karena itu kepentingan nasional. Iya, betul. Yang ada di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Iya. Kami yang ada di tengah kota ini, kami merasa terharu. Karena itu calon presiden. Gubernur pun tidak sampai di sini. Belum pernah sampai ke Belum pernah sampai di sini. pejabat yang pernah ke sini siapa? Tidak ada seorang pejabat yang sampai di sini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada pejabat yang pernah akan mengunjung ke sini. Atas nama kami tidak warga masyarakat yang mendiami yang arah sini. Pendidikan itu bisa gratis agar anak-anak bisa sekolah, bisa menggapai cita-citanya, masa depannya lebih baik. Besok lagi ganti Bapak. Itu saja Bapak Anies. Itu yang paling utama. Love you Bapak Anies. Love you Bapak Anies. Bapak Anies love you. Iya, Bapak di mana? Datang dari tadi tapi pulang enggak. Iya itu. Hati-hati nomor 1 bukan hati-hati.
Iya, ya memang dari video-video tadi kita bisa menyaksikan ya memang satu perbedaan yang sangat nyata di situ ya, Mbak Agi ya. Nah, tetapi saya kira ini ya sekarang ini perangnya ini udah memasuki, kan tinggal berapa hari lagi nih kita memasuki pemilu ini. Sekarang tanggal 17 ya Mbak Agi, tanggal 17 ke tanggal 14 Februari itu cuma berapa, sekitar 20 hari lagi ya kita mungkin akan memasuki, nggak sampai ya Mbak ya, nggak sampai 20 hari lagi ya kita memasuki pemilu. Nah, ini masa-masa yang sangat krusial dan saya tidak terkejut kalau kemudian muncul ada lembaga-lembaga survei yang menyebutkan bahwa sebenarnya sekarang elektabilitas Anies dan Prabowo itu tidak terpaut jauh, tinggal beberapa poin saja dan itu dalam rentang margin error. Kita juga mengingat pada waktu itu kan Yuding riset yang dari Australia yang dia setelah perdebat pertama itu dia memperkirakan bahwa nanti akan ketemu suara itu akan equal gitu, suara Anies dengan Prabowo pada pemilihan itu. Makanya saya sendiri nggak akan terkejut kalau kemudian bahkan mungkin Anies akan melampaui suara Prabowo dan Gibrannya Anies, Caiminnya akan melampaui itu pada Pilpres 2020 kalau situasinya masih terus berlanjut semacam ini. Tapi kita kan sudah memperkirakan kalau orang sudah panik itu ya akan muncul blunder satu ke blunder yang lainnya gitu. Betul sekali. Itulah yang kemudian terjadi dan juga ini para influencer ini mulai apa namanya ya Mas Hersu, mulai melawan influencer antara walaupun tidak secara langsung memention begitu ya. Seperti misalnya Pak Prabowo ini kan didukung oleh banyak sekali influencer yang kita tahu lah begitu ya. Ini memang desainnya tuh seperti itu karena mengikuti desain dari Pak Jokowi sebelumnya, kesuksesan Pak Jokowi dengan buzzer dan influencer. Dan tapi kalau yang tumbuh di 03 dan juga di 01 ini banyak yang organik Mas Hersu. Walaupun kalau di 03 ini masih ada Denny Siregar dan kawan-kawan gitu yang kemudian merapat ke sana. Saya tidak tahu bagaimana dengan pembiayaan untuk para buzzer ini, apakah sekarang sudah apakah masih begitu ya oleh PDIP begitu dalam hal ini ataukah sudah tidak menjadi organik atau bagaimana. Tapi seperti misalnya untuk ya seperti Ernest Prakasa misalnya. Ernest ini adalah seorang sutradara dan kemudian pemain film juga, penulis dia membuat buku, dia juga komika dan cukup terkenal, di followernya itu sampai jutaan Mas Hersu. Dan dia bertanya-tanya ketika kemarin ini Videotron di take down apa dan sebagainya, dia mengunggah kemarin, dia heran kenapa di Jakarta Selatan jadi begitu banyak baliho atau poster dari 02 yaitu Prabowo dan Gibran. Saya rasa ini kan perlawanan dari itu begitu ya. Ya tentu mereka tidak perlu membuat, kan dia kabarnya mereka memiliki poster itu sampai jutaan. Jadi ketika ada sesuatu yang booming di mana, maka mereka bisa menghadapinya dengan APK-APK semacam itu. Tapi juga apa yang dilakukan oleh Semi ini, kalau Semi ini saya rasa dia adalah sepertinya pendukung dari 01 Mas Hersu, dari Anies begitu. Dia juga cukup menarik begitu ya. Dia ini aktif Mas Hersu di aktif di X begitu. Dia seperti menulis seperti ini, Presiden cawe-cawe, Videotron diturunin, katanya survei memimpin terus, santai aja kali, dia bilang gitu. Jadi memang dia mengatakan kalau survei sudah memimpin, apalagi yang dilakukan, apalagi terakhir ini ada lembaga survei yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ini akan satu putaran karena Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini mengherankan sekali ada lembaga survei seperti itu. Kita tahulah ini bekerjanya seperti apa begitu. Jadi dan juga viral juga wawancara Semi, not a slim boy, ini memang badannya subur begitu ya. Jadi kalau di Twitter dia not a slim boy begitu. Ini dia diwawancara di podcastnya dari Kemal Pahlevi. Ini salah satu anak muda yang cukup terkenal lah podcastnya Mas itu dan cukup kritis. Ini juga rame apa yang dikatakan oleh Semi ini. Mungkin kita bisa lihat nih pemirsa of the record begitu ya. Bagaimana kemudian ada juga yang mengunggah dan ini memang cukup viral juga. Tulisan gitu, meme gitu Mas Hersu, grafis, tulisannya berbunyi menculik Videotron gitu. Jadi itu dibuat filmnya namanya Mi Cinema dengan judul menculik Videotron. Ini kan udah langsung ada ya. Cepet banget ya. Iya, entah saya filmnya seperti apa begitu, tapi diunggah seperti itu dan tentunya ini seperti menyindir ya siapa yang selama ini disebut sebagai ya sering ada yang mengatakan gitu ayah culik apa ulik begitu katanya ulik gitu karena gemoy kan jadi bukan penculik tapi ulik katanya. Jadi ini memang perang narasi di medsos ini luar biasa dan antar influencer ini saya rasa mereka saling mereka saling memframing dengan cara masing-masing itu. Yes, oke.
Oke, Mbak Agi, saya kira kita hanya 2 topik itu aja ya. Udah luar biasa padat ini dan saya memperkirakan sampai besok itu masih terus berlanjut. Bahkan saya nggak tahu sampai kapan ini perlawanannya akan muncul. Iya, Ini ya, saya rasa sampai hari Ahad ya Mas Esu, di mana iya. akan Debat ya, akan ada debat begitu, Ya. tapi tidak akan menyurutkan, saya rasa sih Ya. begitu. Iya. Saya nggak tahu apakah debat cawapres kali ini masih akan menarik perhatian publik atau tidak. Karena terlalu banyak hal yang menarik terjadi. Tapi biasanya kan debat itu kemudian melit untuk percakapan yang lebih ramai lagi di luar debat gitu. Karena saya jadi teringat dengan satu unggahan dari Said Didu ya di Twitternya, dia kira-kira ngomongnya, saya tentu nggak persis semacam ini. Ada orang yang kalau kalah di panggung debat, kemudian dia bikin panggung debat sendiri dan dia tidak ada lawannya dan dia menang, dan kemudian para supporternya mengelulukan dia sebagai pemenang. Ini kan pasti dia menyindir maksudnya dia Pak Prabowo, karena setiap kali habis debat kok selalu dia waktu debat dia diam aja, nggak mau nggak melakukan perlawanan, tapi begitu keluar dari debat dia terus memprovokasi para pendukungnya untuk menyebut nama yang tidak bagus kepada Anies gitu ya, kata-kata yang tidak bagus pada Anies. Ya, mudah-mudahan saja sih kali ini debat ini nggak usah mudah-mudahan ya, kita biarin, nggak apa-apa kalau masih terus mau begitu juga, silakan aja gitu ya. Dan itu akan sampai pada TPS nanti gitu ya Mbak Agi. Betul. Oke, Mbak Agi, kita akhiri ya perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi besok di kalau besok baru Kamis, Mbak. Hari ini hari Rabu ya. Tanggal 18 Januari 2024. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Peta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.